Oke, nah kita lanjut lagi untuk yang di array, yakni berikutnya adalah perulangan for each, ya, penggunaan perulangan for each. Nah, kalau kita lihat di sini dari contoh video yang sebelumnya, sudah dideklarasikan satu variabel var a yang bertipe array integer, kemudian var a ini memiliki 5 indeks, di mana 5 indeks tersebut nilai awalnya. Indeks 0 adalah 6, indeks 1 10, indeks 2 minus 96, hingga indeks keempat adalah minus 12. Nah, setelah itu, dilakukan perulangan for untuk mencetak berapakah nilai dari masing-masing indeks yang ada di variabel var a. Nah, di sini masih menggunakan for, ya, perulangan yang memanfaatkan iterator berupa numerik. Ya, dalam hal ini numeriknya adalah diwakili oleh i bertipe integer mulai dari 0 sampai dengan 4. Ya. Nah, dari contoh ini kalau kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Angkanya cocok ya, dari 6 hingga minus 12. Oke, nah sekarang saya akan mencetak nilai ini, 5 nilai di dalam masing-masing indeks array variabel var a dengan menggunakan for each. Nah, caranya, ya, ini saya jadikan komentar dulu, sehingga tidak dieksekusi. Oke, saya tuliskan dulu. Nah, saya akan coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama. Nah, penjelasannya, ya, kalau pada perulangan for, oke, pada perulangan for, iteratornya, ya, nah, iterator itu ibarat adalah kunci perulangan, oke, kunci perulangan. Nah, iterator itu diwakili oleh variabel numerik, ya, variabel yang bertipe numerik. Jadi bertipe numerik maksudnya dia bisa berupa byte, bisa integer, bisa long, unsigned long, dan sebagainya. Ya, pokoknya dia bertipe numerik bilangan bulat. Sedangkan kalau pada for each, iteratornya adalah nilainya. Ya, nilainya langsung. Nah, kalau Anda lihat, for each, integer i, in var a. Ya, integer i, in var a. Maka bisa saya katakan, saya tuliskan dalam bentuk komentar. Ya. Nah, cara bacanya ya. Oke, saya tuliskan di bawah aja ya, biar lebih gampang. Nah, lakukan perulangan sebanyak jumlah nilai yang ada di dalam var a. Ya, lakukan perulangan sebanyak jumlah nilai yang ada di dalam var a. Nah, di dalam var a ini ada berapa nilai? 5 nilai. Berarti perulangannya ada 5 kali perulangan. Udah? Oke. Catatan berikutnya. Nah, lakukan perulangan, setiap perulangan nilai dari masing-masing indeks var a akan diwakili oleh i. Nah, jadi kalau misalnya ya, perulangan pertama, i ini akan mewakili 6. I-nya akan bernilai 6. Maka saat dicetak i, outputnya 6. Perulangan kedua, i akan bernilai 10. Maka saat dicetak i, muncullah 10. Perulangan ketiga, i bernilai minus 96. Cetak i,
minus 96. Hingga perulangan terakhir, yakni perulangan kelima, karena ada 5 nilai kan. Maka I akan bernilai minus 12 dan cetaklah minus 12. Saya akan lakukan lagi eksekusi program ini dengan menggunakan step by step. Nah, tiba step into F11. Nah, kita lihat step by step. Masuk var. Nah, dan var A ini ada 5 nilai. Untuk variabel I ini, oke. Masuk dulu. Masuk. Nah, variabel ini akan saya pinkan. Nah, kita lihat. Perulangan pertama, I bernilai 6. Cetaklah I. Masuk lagi. Perulangan kedua, I bernilai 10. Cetaklah 10. Perulangan ketiga, I bernilai minus 396. Cetaklah minus 96. Perulangan keempat, I bernilai 64. Dan perulangan kelima, I bernilai minus 12. Selesai. Inilah hasilnya. Oke. Saya tutup dulu. Nah, selesai programnya. Saya akan mengubah lagi di sini. Kalau pada contoh ini, yang Anda lihat adalah variabel integer, bertipe integer. Ya? Tipenya adalah integer. Nah, saya akan menggantikan menjadi variabel string. Ya? Misalnya adalah variabel string. Oke, saya update dulu ya. Oke, nah, jika di sini Anda lihat, saya mengganti integer menjadi string. Nah, maka nilainya juga saya ubah menjadi string, menjadi nama orang. Perulangan for ini, nilai iterator yang akan mewakili setiap nilai di dalam variabel array yang kita panggil, yang akan dibaca. Ya, tipe data dari iteratornya harus sama tipe datanya dengan nilai yang ada di dalam array. Nah, nilai variabel array ini yang tersimpan di dalamnya adalah bertipe string. Maka, iterator ini, di mana setiap perulangan nanti akan mewakili masing-masing nilai ini juga harus bertipe string. Nah, saya ganti menjadi string. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini saya tutup. Nah, jadi iterator ini, tipe data iteratornya harus sama tipenya dengan tipe data dari array yang akan dibaca dengan for each. Oke, nah untuk lebih pastinya saya tuliskan lagi di sini. Tipe data iterator for each, ya, berarti ini adalah I. Wajib sama dengan tipe data dari var A. Nah, var A ini tipenya adalah string. Maka iterator ini juga wajib string. Ya. Oke. Nah, saya ganti lagi. Misalnya tadi integer sudah, string sudah. Bagaimana kalau misalnya pecahan? Oke, float.
Oke, nah, var A menjadi tipe data float. Iteratornya masih string. Ya, maka gantilah menjadi float. Hasilnya adalah, nah, dapat ditangkap bagaimana penggunaan dari perulangan for each. Oke, nah, apabila ada yang kurang dimengerti mengenai perulangan for each, silakan dapat Anda tanyakan ke forum yang telah tersedia. Terima kasih.